Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukiul Ramdhani, Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi transaksi investasi mudharabah. Jadi, akuntansi investasi mudharabah merupakan bidang penting dalam keuangan Islam. Investasi mudharabah adalah kerjasama bisnis antara dua pihak. Sahibul ma'al, bisa disebut sahibul ma'al, menyediakan modal dan pihak lainnya itu mudharib mengelola modal tersebut. Mudharabah juga dikenal sebagai akad berbasis kemitraan yang menjunjung keadilan dan berbagi hasil serta menghindari riba. Kerugian dalam akad ini kecuali yang disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran oleh pengelola akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik modal. Di sini saya akan menerangkan definisi mudharabah. Jadi, kerjasama bisnis. Mudharabah adalah bentuk kerjasama bisnis antara dua pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola modal. Terus pembagian keuntungan yang dihasilkan dari investasi dibagi sesuai perjanjian antara sahibul ma'al dan mudharib. Sahibul ma'al memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan porsi modalnya, sedangkan mudharib memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua ada jenis-jenis mudharabah. Yang pertama ada mudharabah mutlakah. Mudharib memiliki kebebasan penuh dalam mengelola modal dan mengambil keputusan. Contohnya, bank syariah memberikan modal kepada nasabah untuk usaha kecil tanpa menentukan jenis usaha spesifik. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Mudharib terikat dengan batasan-batasan tertentu yang ditetapkan oleh sahibul ma'al. Contohnya, pemilik modal memberikan dana khusus untuk usaha pertanian di lokasi tertentu. Adapun saya akan menambahkan ciri-ciri transaksi mudharabah, yaitu yang pertama, modal disediakan oleh sahibul ma'al. Yang pertama, modal dapat berupa uang tunai atau set tertentu yang dapat diperhitungkan nilainya. Yang kedua, ada modal tidak boleh berbentuk utang, melainkan harus tersedia dan jelas jumlahnya saat akad dimulai. Yang kedua, ada pengelolaan usaha oleh mudharib. Pengelola memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dalam akad, dan mudharib bertanggung jawab mengelola usaha dan dengan prinsip kehati-hatian dan kejujuran. Yang ketiga, ada keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, yaitu keuntungan usaha dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati dalam akad, misalnya 70% untuk sahibul ma'al dan 30% untuk mudharib. Dan nisbah pembagian harus ditentukan sebelum akad dilakukan dan tidak boleh dalam bentuk nominal tetap. Yang keempat, ada kerugian ditanggung pemilik modal, yaitu jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, terkecuali terjadi kelalaian, penipuan, atau pelanggaran oleh mudharib. Dan mudharib hanya akan kehilangan waktu dan tenaga yang telah diinvestasikan dalam pengolahan usaha. Yang kelima, berbasis amanah, yaitu transaksi mudharabah dilandasi kepercayaan yaitu amanah antara kedua pihak, sehingga harus dilakukan dengan transparansi dan kejujuran. Lanjut, ada karakteristik mudharabah. Yang pertama adalah profit sharing. Keuntungan dibagi sesuai perjanjian. Sahibul ma'al dan mudharib berbagi keuntungan berdasarkan proporsi yang disepakati. Yang kedua, ada kebebasan pengelolaan. Mudharib memiliki kebebasan dalam mengelola modal dengan batasan-batasan tertentu dalam mudharabah muqayyadah. Yang ketiga, ada tanggung jawab, yaitu mudharib bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya. Dan saya akan menambahkan juga keuntungan dan manfaat mudharabah. Yang pertama, bagi sahibul ma'al, yaitu memanfaatkan modal yang dimiliki tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaan usaha. Yang kedua, ada dan berpeluang mendapatkan keuntungan tanpa melibatkan sistem riba.
Yang kedua, bagi mudharib yaitu mendapatkan modal untuk menjalankan usaha tanpa perlu memberikan jaminan atau kolateral, dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan keahlian dan inovasi dalam bisnis. Yang ketiga ada bagi masyarakat, yaitu mendukung terciptanya usaha baru yang memberikan lapangan kerja dan mendorong perekonomian berbasis syariah yang adil dan bebas riba. Lanjut, di sini ada pengakuan dan pengukuran mudharabah, yaitu yang pertama ada tanggal efektif. Jadi tanggal efektif ini investasi mudharabah diakui pada tanggal efektif perjanjian ketika sahibul ma'al menyerahkan modal kepada mudharib. Terus yang kedua ada nilai wajar, yaitu modal yang diserahkan oleh sahibul ma'al diukur pada nilai wajar pada tanggal efektif perjanjian. Yang ketiga itu ada keuntungan bersih, yaitu keuntungan bersih dari investasi mudharabah diakui dan diukur pada akhir-akhir periode akuntansi. Terus lanjut, yaitu penyajian akuntansi mudharabah. Yang pertama, akun investasi mudharabah. Yang kedua, akun keuntungan bersih mudharabah. Dan ketiga, akun keuntungan bersih mudharib. Dan saya akan menambahkan tentang aplikasi mudharabah dalam kehidupan nyata. Yang pertama, dalam perbankan syariah, yaitu tabungan atau deposito mudharabah. Nasabah sebagai sahibul ma'al mempercayakan dananya kepada bank sebagai mudharib. Bank akan mengelola dana tersebut dalam berbagai usaha halal dan membagi hasil keuntungan kepada nasabah berdasarkan nisbah yang disepakati. Contohnya, nasabah menyimpan uang dalam deposito mudharabah dalam 1 tahun dan keuntungan dari pengelolaan dana dibagi 60/40 antara nasabah dan bank. Yang kedua ada investasi usaha, yaitu seorang pemilik modal memberikan dana kepada pengusaha kecil untuk membuka toko dengan keuntungan dibagi 70/30. Jika usaha mengalami kerugian yang bukan akibat kelalaian pengusaha, kerugian modal ditanggung pemilik modal. Yang ketiga, lembaga keuangan mikro syariah, yaitu lembaga keuangan memberikan modal kepada petani atau nelayan melalui akad mudharabah untuk kegiatan produktif seperti bertani atau melaut. Hasil usaha dibagi sesuai kesepakatan. Lanjut, pengungkapan akuntansi mudharabah, yaitu ada pertama rincian perjanjian mudharabah. Jadi rincian perjanjian mudharabah itu, akad mudharabah adalah perjanjian kerja sama bersama antara pemilik modal. Yang pertama itu rinciannya rukun dan syarat akad mudharabah. 1. Pihak yang berakad. Sahibul ma'al, pemilik modal, orang atau lembaga yang menyediakan modal untuk dikelola, dan mudharib, yaitu orang atau lembaga yang mengelola modal dalam usaha yang halal. Yang kedua ada modal ras al-amal, yaitu modal harus berupa uang atau aset yang dapat dinilai dan digunakan untuk usaha, dan modal harus jelas jumlahnya, diberikan secara penuh dan bebas dari hutang. Yang ketiga ada kerjasama usaha. Jenis usaha yang dikelola harus halal dan sesuai dengan prinsip syariah, dan pengelola memiliki kebebasan untuk mengelola usaha sesuai dengan kesepakatan awal. Yang keempat ada keuntungan, yaitu harus ditentukan di awal dengan nisbah, rasio pembagian keuntungannya, seperti misalnya yang saya tadi jelaskan seperti 60/40 gitu. Terus keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, bukan dalam bentuk nominal tetap. Yang kelima akad, jadi yaitu harus ada pernyataan kesepakatan dari kedua belah pihak, ijab dan qabul contohnya. Dan akan dilakukan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk kesepakatan lainnya yang sah. Terus yang kedua itu ada isi perjanjian mudharabah, harus terdapat rincian seperti ini. Yang pertama ada identitas pihak yang berakad, nama, alamat, dan identitas pemilik modal atau sahibul ma'al dan pengelola usaha, yaitu mudharib. Yang kedua ada
tujuan dan jenis usaha. Seperti jenis usaha yang akan dijalankan harus jelas, termasuk lokasi, target, dan rencana pengelolaan usaha. Yang ketiga ada jumlah modal yang diberikan. Seperti nilai nominal modal yang diberikan harus disebutkan secara jelas, dan bentuk modal atau uang tunai atau barang harus dijelaskan. Yang keempat ada nisbah pembagian keuntungan, yaitu rasio pembagian keuntungan yang disepakati, misalnya 70% untuk sahibul ma'al dan 30% untuk mudarib, sama ya seperti perbandingan yang tadi. Terus tidak boleh menggunakan nominal tetap sebagai keuntungan. Terus yang kelima ada mekanisme pengelolaan usaha, yaitu penjelasan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hak pengelola untuk menjalankan usaha tanpa investasi pemilik modal, kecuali jika adanya terikat mudharabah muqayyadah. Yang keenam ada mekanisme pembagian keuntungan dan laporan keuangan, yaitu waktu pembagian keuntungan misalnya bulanan atau triwulanan atau tahunan, dan kewajiban pengelola untuk memberikan laporan keuangan secara transparan. Yang ketujuh ada penanganan kerugian, yaitu kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian, penipuan, atau pelanggaran oleh pengelola seperti yang tadi saya jelaskan juga ya. Lanjut ke yang ke-8 itu ada durasi kerjasama. Jadi jangka waktu kerjasama harus ditentukan ya, misalnya 1 tahun atau 2 tahun atau lebih. Nah, terus yang ke-9 ini ada yaitu jika terjadi perselisihan, metode penyelesaiannya itu arbitrase atau mediasi gitu, harus dijelaskan dalam perjanjian gitu. Dan ada juga ya implikasi perjanjian mudharabah dalam kehidupan masyarakat itu seperti yang pertama itu memperluas peluang usaha ya. Jadi masyarakat yang memiliki keahlian tapi tidak memiliki modal dapat memanfaatkan akad ini gitu untuk memulai usaha. Yang kedua itu meningkatkan kepercayaan. Jadi dengan perjanjian yang jelas, transparansi atau kedua belah pihak dapat terjaga sehingga meningkatkan rasa saling percaya. Terus yang ketiga itu memperdayakan ekonomi syariah. Jadi transaksi mudharabah membantu menciptakan sistem ekonomi yang adil dan sesuai dengan prinsip Islam tanpa riba dan spekulasi. Yang keempat itu ada menumbuhkan kemitraan, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha mendorong kolaborasi yang saling menguntungkan. Jadi kesimpulan rincian perjanjian mudharabah itu akad kerjasama yang penting dalam ekonomi syariah. Rincian akad ini mencakup identitas pihak yang berakad, jenis usaha, pembagian keuntungan, mekanisme pengelolaan, dan penanganan kerugian. Dengan akad yang transparan dan sesuai syariah, mudharabah mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan memperdayakan masyarakat. Jadi gitu tentang rincian perjanjian mudharabah. Lanjut untuk presentasi keuntungan yang diberikan kepada sahibul ma'al dan mudharabah. Yang ketiga ada metode pengukuran investasi. Metode pengukuran investasi. Lanjut, contoh kasus akuntansi mudharabah. Yang pertama modal 100 juta ya, keuntungannya 20 juta gitu kan. Terus ketika pembagian, ada pembagiannya itu sahibul nama 15 juta 70%, mudaribnya 5 juta 25%. Terus perbedaan akuntansi mudharabah dengan investasi lainnya. Yang pertama itu udah profit sharing, mudharabah keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian enaknya gitu kan. Terus yang kedua kebiasaan pengelolaan. Jadi mudharib itu memiliki kebiasaan dalam mengelola modal. Terus juga yang ketiga ada tanggung jawab, mudarib bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya. Jadi terakhir ini dari saya penutup atau kesimpulan. Yang pertama memahami yaitu memahami akuntansi transaksi investasi mudharabah penting bagi sahibul ma'al dan mudarib.
Yang kedua, transparansi dalam pembagian keuntungan dan manajemen risiko, penting untuk keberhasilan investasi mudharabah. Yang ketiga, syariah. Investasi mudharabah sesuai dengan prinsip syariah dan dapat menjadi alternatif investasi yang etis. Dan penambahan dari saya itu, transaksi investasi mudharabah adalah bentuk kerjasama bisnis berbasis syariah yang menekankan keadilan dan kepercayaan. Akad ini memungkinkan pemilik modal dan pengelola usaha untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, yaitu keuntungan halal yang sesuai dengan prinsip syariah. Implementasinya sangat relevan dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di masyarakat, baik melalui perbankan syariah, koperasi syariah, maupun usaha kecil dan menengah UMKM. Terima kasih. Di sini saya Muhammad Lukiullah Ramdhani. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.